Habihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran mustalah hadis dengan membaca kitab Mustalah Dasar Tuhfatul Mubtadi bi Syarh Manzumatil Baikuni karya Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu taala. Hari ini kita akan membaca jenis yang ke-8, al-musalsal. Kadang kita dengar dalam istilah ini hadis musalsal, silsilah. Apa artinya musalsal atau silsilah? Kita akan tahu di pembahasan ini. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abil Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizallahu taala fi kitabih. Thaminan al-musalsalu thumma intaqala an-nadhimu ba'dal muttasili ila al-musalsali wa huwa mimma yastafadu minhu al-tisalu faqala rahimallah musalsalun kul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi anbanil fata kadzaka qad haddatsanihi qaima au ba'da an haddatsani tabassama. Ini sifat dari penukilan hadis itu musalsal. Musalsal yang bersilsilah. Ya. Kemudian nadhim berpindah setelah muttasil ke musalsal. Dialah yang diambil faedahnya dari ittisal, karena musalsal itu sebenarnya dia sanadnya penukilannya bersambung, cuman penukilannya bersambung dengan ciri khusus. Seperti contoh. Sebentar beliau akan bawakan. Berkata beliau musalsalun, musalsal itu adalah kul, katakan ma ala wasfin ata. Katakanlah dia adalah apa yang datang di atas satu sifat penukilan. Misal ama wallahi amba'anil fata. Jadi selalu kalau dia nukil ya, ama wallahi amba'anil fata, ama wallahi amba'anil fata. Ini namanya silsilah penukilan. Paham kan? Dia selalu ucapkan itu. Kadaka demikian pula. Qad haddatsanihi qaima. Selalu dia nukil begitu. Dia bercerita kepada saya dalam keadaan berdiri. Sepenukilnya lagi bilang, dia bercerita kepada saya dalam keadaan berdiri. Karena ahli hadis itu, kalau dia ambil hadis itu dalam keadaan lagi makan dengan gurunya, dia juga akan ceritakan itu hadis saat makan dengan muridnya. Paham kan? Kalau gurunya sampaikan hadis itu dalam keadaan khutbah di mimbar, seperti Nabi khutbah di mimbar, sampaikan hadis innamal a'malu binniyat. Umar bin Khattab sampaikan hadis innamal a'malu binniyat dalam keadaan khutbah di mimbar. Itu namanya musalsal. Menyampaikan sebuah hadis di atas sifat. Karena ada hadis kadang tidak bisa disampaikan di majelis. Paham kan? Karena tidak ada kecocokan pembahasan. Tapi dia disampaikan, diingat saat ada kejadian khusus. Ada kejadian ini disampaikan hadis. Sehingga si penukil juga, guru saya menyampaikan hadis ini waktu itu dia berdiri. Atau au ba'da an haddatsani tabassama, atau dibilang setelah dia disampaikan kepada saya hadis itu, dia tersenyum. Muridnya menukil. Akhirnya muridnya juga setelah sampaikan hadis itu tersenyum. Muridnya lagi sampaikan hadis itu tersenyum karena saling ingat antara guru dengan murid. Dia ingat kejadiannya. Akhirnya menyebabkan memunculkan namanya hadis yang tasalsul. Jadi tasalsul ini adalah sebenarnya hadis muttasil. Hadis yang kemarin itu kita bahas. Hadis yang sanadnya itu bersambung. Cuman bersambungnya di atas sifat khusus. Nanti ada contohnya insya Allah. Kita bisa lihat nanti contoh dari Syekh terus. Hadza huwal qismun nadhimu. Hadza huwal qismun nadhim. Hadza huwal qismun thaminu. Baik. Wa huwa musalsalu wa huwa fil lughati ismu maf'ulin minas salsalati wa dzalika ittisalu syai'i bisyai'i wa minhu sumiyat salsalatal hadidi wa fi istilahi abbaru anhu an-nadhimu faqala qul anta ayyuhal muallimu wal muta'allimi huwa ma ay alladhi jaa ala wasfin wahidin sawa'an ata wal wasfa qawliyan mithlu qawlir rawi ama bi fathil hamzati wa takhfifil mimi bi makna ala
istiftahiyatu wallahi al-waw harful qasamin harfu qasamin wa lafzul jalalati muqasamun bihi. Baik. Inilah jenis ke-8. Dialah hadits musalsal. Secara bahasa isim maf'ul itu musalsal. Karena kita tasrif salsala yusalsilu salsalatan wasilsalan musalsilun musalsalun. Jadi musalsal itu isim maf'ul dalam tasrif. Minas salsalati dari salsalah karena asal pecahan masdar. Menurut pendapat yang kuat makanya dibilang dari salsalah dari masdar. Iya. Wadhalika demikian itu artinya ittisalu syai' bisyai'. Musalsal itu bersambungnya sesuatu dengan sesuatu. Wa minhu diantaranya summiyat dinamakan salsalatul hadid. Iya. Tersambungnya besi itu yang rantai itu yang saling masuk seperti ini itu namanya salsalatul hadid. Apa itu? Hah? Rantai namanya. Rantai ya? Rantai motor ya. Antum kenal rantai motor, rantainya besi yang saling bersambung itu dinamakan apa? Salsalah. Namanya salsalah, saling terikat. Saling terikat, saling punya hubungan dan biasanya sama. Itu kan dipahami salsalah itu. Kalau sama hanya bersambung biasa, itu yang penting ketemu sampaikan namanya bersambung. Kalau ini salsalah ini bersambung tapi semuanya apa? Sama. Semuanya sama, itu dibilang bersambung. Dalam istilah Abbaru anhu nadim mentakbirnya dengan kul, katakanlah anta ayuhal muallimu wal muta'allimu, katakanlah wahai kamu yang mengajar dan yang belajar. Huwa ma dia adalah apa yang alladzi jaa, apa yang datang ala wasfin di atas satu sifat, wahidin di atas satu sifat. Sama saja atau al-wasfu qauliyan, datang sifat itu secara ucapan, metal seperti qaul rawi, ucapannya perawi ama dengan di fathah hamzanya dan diringankan nunnya. Ama bukan amma tapi ama bermakna ala, ketahuilah. Ya, atau al-istiftahiyah hanya pembuka. Kata pembuka. Wallahi al-waw sumpah, huruf sumpah, lafdzul jalalah itu yang dipakai untuk bersumpah. Wallahi, demi Allah. Terus. Anbani asluha anba'ani fakulibat hamsatu thaniyatu alfan. Alifan. Kalau alfan 1000. Alifan. Nanti artinya hamzah kedua ditukar menjadi 1000. Bukan ditukar menjadi 1000, ditukar menjadi alif. Jadi alifan, bukan alfan. Udah ingat uang 1000-nya ini. Nah, terus. Alifan di doruratin nadmi. Alfata huwa rajulus syabbu wal muraddu. Nah, semua ditasdid akhirnya. Ar-rajulus syabbul muraddu. Biasa, huwa rajulus syabbu al muradu biasa. Wal muradu syabu wal muradu kenapa ditasdid dalnya? Wal muradu biasa. Wal muradu arrawi kadzaka ay minal musalsali wa min musalsali bil wasfi qaulur rawi qad haddatsanihi qa'iman aw ba'da an haddatsani bil hadithi tabassama ay dhahika bila sautin wal alifu fihi itlaki lil itlaki. Baik, lumayan. Ambani, asalnya amba'ani menceritakan kepada saya. Fakulibatil hamzatu tsaniyah, hamzah kedua amba'ani, hamzah keduanya kan amba'a, diubah hamzah kedua alifan menjadi alif, jadilah ambani. Iya, li darurutin nadmi, itu karena darurat syair. Al-fata arti dasarnya adalah ar-rajulus syab, laki-laki yang masih muda. Masih muda, anak muda itu namanya al-fata. Tapi al-muradu yang diinginkan di sini adalah ar-rawi, perawi ya.
perawi haditsnya. Kadzaka, demikianlah ay minal musalsal, termasuk musalsal adalah wa huwa minal musalsal bil wasf, dia termasuk musalsal dengan sifat. Qaulu rawi, perkataan rawi, qad haddatsani qaima, sungguh dia telah bercerita kepada saya dalam keadaan berdiri. Atau ba'da an haddatsani, setelah dia bercerita kepada saya bil hadits, dengan hadits, tabassama, dia tersenyum. Ay dhahika bila saut, tabassama itu senyum, tertawa tanpa suara. Kalau kita bilang kan apa? Senyum. Tertawa tanpa suara itu dibilang tabassama. Nih, kalau pakai suara dhahika. Wal alif fihi lil itlaq, adapun alif itu untuk tambahan dalam wazan syair. Tabassama, seharusnya kan tabassam. Iya. Terus Wa hasilu ma dzakaron nadhimu anna musalsala ma jaa ala sifatin qawliyatin ka qawli rawi wallahi anba'ani al-fata aw sifatin fi'liyatin ka qawlihi haddatsanihi qa'iman. Ta'riful mu'tabaru. baik. Kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh penulis, musalsal itu apa yang datang di atas satu sifat. Apakah berupa ucapan seperti ucapan rawi wallahi anba'anil fata, atau sifat berupa perbuatan seperti haddatsanihi qa'ima, dia bercerita kepadaku dalam keadaan berdiri. Ini namanya musalsal. Terus Wa ma tataba'a rijalu isnadihi ala sifatin aw haliyatin lirruwati aw lirriwayati fi jami'is sanadi aw fi ba'dihi. Mithaluhu asyaron nadhimu ila thalathati amthilatin. baik. Ta'rif yang mu'tabar, ta'rif yang dianggap dalam musalsal, dia adalah ma tataba'a rijalu isnadihim, apa yang saling berurutan rijal sanatnya, perawinya, ala sifatin, di atas satu sifat, au halatin, atau di atas satu keadaan, liruwati, untuk rawi-rawinya, au liriwayati, atau untuk periwayatannya, fi jami'is sanad, pada seluruh sanad, au ba'dihi, atau sebagiannya. Jadi ketika rawinya saling menukil dengan sifat yang sama, apakah ucapan atau perbuatan, maka namanya apa? Musalsal. Contoh, penulis mengisyaratkan kepada 3 contoh. Contoh pertama, Al-awwalu al-musalsalu bi ama wallahi hadha lam ajidahu lakin wajadtu amthilatan alal yamini min dhalika qawlu rawi wallahi haddathani fulanun faqad akhrajal ayyubi min tariqi Abi Bakri bin Ahmad al-Hafidhi qala wallahi haddathani Muhammad bin Hasani al-Harithi qala wallahi haddathani Muhammad bin Ukashata al-Karmani Kirmani qala wallahi haddathani Harithu qala wallahi haddathani Abdur Razzaqi qala wallahi haddathani Ma'marun qala wallahi haddathani Ubaidullah ibnu Ka'bin huwa sahabi qala wallahi haddathani Abdullah ibnu Abbasin qala wallahi haddathani Ali ibnu Abi Talibin qala wallahi haddathani Abi Bakrin as-siddiqu qala wallahi sami'tu min habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu min Jibrili wallahi sami'tu min Jibrili qala min Jibrila qala wallahi sami'tu min Mikaila qala wallahi sami'tu minar rabbi tabaraka wa ta'ala yaqulu ana wallahi la ilaha illa ana faman amana bi wa lam yu'min bil qadari khairihi wa syarri falyaltamis rabban ghairi falastu lahu rabban. Ini hadis palsu, tapi ini cuman contohnya. Contoh pakai silsilah begitu. Jadi kata beliau silsilahnya yang pertama pakai kata ama wallah. Adapun demi Allah. Saya tidak dapat contoh ucapan ama wallah, tapi saya mendapatkan contoh di atas sumpah. Ucapan diawali oleh sumpah.
Demikian itu seperti ucapan rawi, wallahi haddatsani fulan. Demi Allah telah bercerita kepada saya si fulan. Lihat, faqad akhrajal Ayyubi. Telah dikeluarkan oleh Al-Ayyubi. Min tariq dari jalur Abi Bakar ibn Ahmad Al-Hafidh. Dia berkata, wallahi, ini awalnya. Wallahi haddatsani Muhammad ibn Al-Hasan Al-Harithi. Qala, dia berkata, wallahi haddatsani Muhammad ibn Ukash Al-Kirmani. Qala, dia berkata, wallahi haddatsani Al-Harithi. Jadi ada wallahi semua di awal. Terus dia berkata, wallahi haddatsani Abdul Razzaq. Qala, dia berkata, wallahi haddatsani Ma'mar. Dia berkata, wallahi haddatsani Ubaidullah bin Ka'ab. Wa huwa sahabi, ini sahabat. Qala, sahabat ini berkata, wallahi haddatsani Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata lagi, wallahi haddatsani Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, wallahi haddatsani Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berkata, wallahi sami'tu min habibi Muhammadin. Dia Nabi Muhammad berkata, wallahi sami'tu min Jibril. Jibril berkata, wallahi sami'tu min Mikail. Mikail berkata, wallahi sami'tu min Ar-Rabb. Jadi semua wallah sampai ke Allah. Ya, tabaraka wa ta'ala yaqulu. Allah berkata, anallah, saya adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak disembah kecuali saya. Faman amana bi, maka siapa yang beriman kepadaku, walam yu'min bil qadar, tidak beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrih, baik dan buruknya, fal rabban ghairi, hendaklah dia mencari rob selainku, kata Allah. Falaisat lahu rabban, dia tidak punya rob. Terus Qala al-Ayyubi al-hadithu mawdu'un Muhammad bin Ukashata kadzabun wadda'un wada'a akthara min asyarati alafin hadithin alafi hadithin. Hati-hati kalau ada orang ini Muhammad ibn Ukashah. Berkata Al-Ayyubi, jadi Al-Ayyubi menukil hadis ini untuk menjelaskan kepalsunannya. Ya, kepalsuannya. Al-hadits maudhu. Ini hadis tadi itu palsu. Panjangnya sanadnya, sudah bersumpah lagi palsu. Kenapa? Karena Muhammad ibn Ukashah kadzab, rawi pendusta, wadda', tukang buah hadis palsu. Ya, kan hadis palsu kan maudhu. Peletaknya wadda'. Ya, wadi sebenarnya, tapi karena ini banyak sekali hadis yang dia buat, jadinya wadda'. Siag mubalaghah, fa'al, tukang buat hadis palsu. Wadoa, dia memalsukan aktsar min asyrati alaf hadis. Dia memalsukan lebih dari 10.000 hadis. Jadi banyak hadis palsu yang menyebar, yang dibuat oleh ini orang. Lebih dari 10.000 hadis yang dia buat sebagai hadis palsu. Paham kan? Ini Muhammad ibnu Kasyah. Terus Al-thani al-musalsalu biqawli rawi haddatsani qa'iman akhrajal Ayyubi min tariqi Abi Yasirin Ammar ibn Abdul Majid haddatsa wa kana qa'iman haddatsana Dawud bin Affana wa kana qa'iman haddatsana Anas bin Malikin wa kana qa'iman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana qa'iman man kataba harfan minal ilmi li rajulin annama tasaddaqa bisadaqatin walahu ajru bisadaqatin walahu ajru itkin enggak ditanwin itki warokobatin enggak ada wa rokobatin jangan ngantuk kan itu Asia enggak ji rokobatin wa kataballahu lahu bikulli harfin alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyiatin wa rafa'alahu alfa darajatin. Yang kedua ada namanya silsilah dengan ucapan rawi haddatsani qa'ima, dia bercerita kepadaku dalam keadaan berdiri.
Akhrajal Ayyubi sama dikeluarkan oleh Al-Ayyubi dari jalur Abi Yasir Ammar ibn Abdul Majid. Dia bilang haddatsa, menyampaikan hadis, wa kana qa'ima, dalam keadaan dia berdiri. Dia bercerita haddatsana Daud ibn Affan wa kana qa'ima. Bercerita kepada kami Daud ibn Affan dan adalah dia dalam keadaan berdiri. Haddatsana Anas bin Malik wa kana qa'ima. Bercerita kepada kami Anas bin Malik dalam keadaan dia berdiri. Qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana qa'ima. Rasulullah SAW bersabda adalah dia dalam keadaan berdiri. Siapa yang menulis satu huruf dari ilmu untuk seorang, maka seakan-akan dia bersedekah dengan banyak sedekah. Baginya pahala membebaskan budak. Allah akan menulis untuknya setiap satu huruf yang dia tulis 1000 kebaikan. Dan akan menghapus untuknya 1000 keburukan. Dan akan mengangkat untuknya 1000 derajat. Luar biasa. Pahala yang luar biasa dengan amalan kecil. Ini menunjukkan hadis palsu. Masa amalan cuma menulis satu huruf untuk teman, langsung 1000 pahala. Itu kan ciri hadis palsu. Jadi ciri hadis palsu itu amalan ringan sekali, terus pahalanya tinggi sekali. Oh, itu palsu, tidak ada begitu. Karena amalan itu tergantung, balasan itu tergantung amalan. Kan begitu teorinya. Sekarang ada amalan, cuma tulis satu huruf untuk teman. Waduh, kalau begini kita tuliskan semua untuk orang ini. Kan begitu. Enggak usah antum tulis, saya saja balas semua ke saya tuliskan. Begitu, kan banyak sekali pahalanya, banyak sekali pahalanya. Maka apa kata Al-Ayyubi? Qala Al-Ayyubi, Daud bin Affana yarwi an Anasi binuskhatin mawdu'atin. Qala Ibnu Hibbana kana yaduru bi khurasani wada'u ala Anasin. Katabana naskhata an Ammar bin Abdul Majid anhu la yahillu dzikrahu fil kutubi illa ala sabilil qadahi. Masya Allah. Berkata Al-Ayyubi ketika menukil hadis ini, Daud ibn Affan meriwayatkan dari Anas dengan tulisan palsu. Jadi dia itu dibilang menukil, ini dari Anas berkata, dari Anas berkata, dari Anas berkata, tapi penukilan palsu. Berkata Ibn Hibban, kana yaduru bi Khurasan, adalah dia itu berkeliling di negeri Khurasan, wa yad'u ala Anas, dan memalsukan penukilan dari Anas. Ada memang orang begitu, tidak ada takwanya. Dia cerita palsu. Jadi dia cerita ke orang, dari Anas saya nukil begini. Anas bilang, pokoknya dia palsukan semua dari Anas. Iya, dari Anas. Dia bilang, katabana nuskhah an Ammar ibn Abdul Majid anhu. Dia berkata kami menulis nuskhah, ya, hadits lembaran-lembaran dari Ammar ibn Abdul Majid darinya, yaitu dari Daud ibn Affan. Tidak halal untuk disebutkan dalam buku-buku kecuali untuk mencelanya. Jadi tidak halal disebutkan kecuali antum mau bilang palsu itu. Paham tak? Kalau ditulis saja orang amalkan bahaya. Orang melihat nanti. Siapa punya tulisan itu? Tulisannya Ustadz Ayub bilang, terpercaya padahal yang dia tulis apa? Palsu. Pokoknya tidak boleh ditulis kecuali mau dikatakan ini palsu. Ini palsu. Terus? Thalitha al-musalsalu bitabassumi ba'di tahdidi wa qad ba'da tahdithi wa qafat ala ma akhrajahu waqaftu ala ma akhrajahu al-Ayyubi min tariqil Hasan bin Musa haddatha wa huwa yatabassamu anba'ana Sa'id bin Zarbi wa huwa yatabassamu qala anba'ana Thabitun al-Bunaniyu Al-Bunani. Tidak nampak domanya kalau ya. Al-Bunani wa huwa yatabassamu Anas bin Malikin radhiyallahu anhu wa huwa Anas itu anba'ana. Ringkasan dari anba'ana ana. Ringkasan dari haddatsana sana. Wa huwa yatabassamu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatabassamu qala haddatsani Jibrilu wa huwa yatabassamu qala akhiru man yadkhulul jannata
rajulun yuqalu lahu murra ala ala sirra ala sirati yata fayata'allaqu dinin biyadin masalah ini ndak merojai ini. Biyadin fatazillu bihi Ukhra. al hadithu mutawwalan. Qala Syekh Muhammad bin Abidin sanadu hadzal musalsali la yakhlu min dhafin wal yatni bihadzal. Kenapa? Ada apa ini? Fal matni bihadzal lafzi munkarun. Wal matni bihadzal lafzil munkarun. Kacaunya itu. Ada apa? Terbalik-balik, masalahnya terbalik hurufnya. Boleh bilang yang ketiga, ada namanya musalsal dengan tersenyum setelah menyampaikan hadis. Waqaftu, saya mendapatkan atas ma akhrajahul al-Ayyubi, atas apa yang dikeluarkan oleh Imam al-Ayyubi dari jalur Al-Hasan bin Musa. Dia bercerita dalam keadaan tersenyum. Dia berkata, telah bercerita kepada kami Sa'id ibn Zarbi dalam keadaan tersenyum. Dia bercerita kepada kami Thabit al-Bunani dalam keadaan tersenyum. Dia bercerita kepada kami Anas bin Malik dalam keadaan tersenyum. Dia bercerita kepadaku Rasulullah dalam keadaan tersenyum. Dia berkata, Jibril bercerita kepada saya dalam keadaan tersenyum. Dia berkata, akhir orang yang masuk surga adalah seorang yang dikatakan dia lewati jembatan fayata'allaqu biyadih, dia bergantung dengan tangannya di jembatan sehingga kadang dia jatuh, kadang dia naik lagi. Hadits secara panjang. Terus berkata Syekh Muhammad bin Abid, sanad musalsal ini tidak lepas dari kelemahan dan matan dengan lafaz ini mungkar. Masa bergantung dengan tangannya di surga terus jatuh naik lagi. Cepat sekali. Iya, susahnya di sana baru dia bilang begitu. Terus qultu Sa'id bin Rozbi Sa'id bin Zarbi. Lihat baik-baik. Zarbi. Cocok? Zarbi. Tadi Rozbi. Atau Barzi. Bin Rozbi. Jami'u. Apa ulang. Kembali lagi. Kayaknya Bapak ngantuk deh. Nah, Bapak enggak ngantuk? Hah? Enggak sih. Karena masalahnya hurufnya terbalik. Coba. Qultu sami'tu bunu. Sa'id. Baik, saya saja. Qultu Sa'id ibn Zarbi. Masa sami'tu? Itu sudah jauh sekali itu. Qultu Sa'id ibn Zarbi. Saya katakan itu Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad. Sa'id bin Zarbi ajma'u ala ta'ni fi. Sepakat ulama hadis untuk mencelanya. Jadi kalau ada rawi yang bernama Sa'id bin Zarbi, sepakat akan rawi ini dicela. Qala Ibnu Ma'in, berkata Ibnu Ma'in, bayangkan ini ucapan. Kata Ibnu Ma'in, laisa bisyai, bukan apa-apa. Keras. Bayangkan kalau ada orang dibilangnya begitu. Tapi ulama hadis kan begitu, berkata terus terang karena mereka tadayunan. Mereka ucapkan seperti itu bukan sakit hati, tapi karena beragama. Untuk supaya orang tidak tertipu dengan yang dia nukil. Laisa bisyai, itu orang bukan apa-apa. Kalau Nasai berkata Imam Nasai laisa bithiqah, tidak terpercaya. Ya, tidak terpercaya. Laqasal hafid al-qaul fi al-hafid maksudnya Ibnu Hajar. Al-Hafid Ibnu Hajar meringkas ucapan padanya mungkarul hadis. Ini Sa'id ibn Zarbi mungkar hadisnya, palsu hadisnya. Hukmul musalsal. Apa hukum hadis musalsal? Kan ada musnad, ada muttasil, ada musalsal. Apa hukumnya? Al-musalsal yata'allaqu biwasfis sanad. Musalsal itu kan terkait dengan sifat sanad. Awil matan atau matan. Bisifatin muayyanatin la ghair. Dengan sifat tertentu tiada lain. Wa huwa khadi'un li syurutil qabul. Berarti dia tunduk terhadap syarat diterimanya hadis awil rad atau ditolaknya hadis. Ala hasabi masabaqa, sesuai dengan apa yang telah lewat. Tergantung rawinya kan.
Artinya ini hadits musalsal bisa saja sahih. Sahihnya bisa lidatihi li ghairi, bisa saja hasan, hasannya bisa lidatihi li ghairi, bisa saja dhaif. Itu maksudnya. Seperti tadi yang dinukil tadi itu kan palsu. Tunduk terhadap itu. Qalal ulama dan para ulama berkata, ini kesimpulan yang bagus, penukilan yang bagus, innal musalsalat yaglibu alaiha dha'af wan nakara. Kebanyakan musalsal adalah dhaif dan mungkar. Kebanyakannya itu. La siyama fil umuril muta'alliqa bit tasalsul. Lebih-lebih lagi pada perkara yang terkait dengan tasalsul yang berantai begitu. Kan jarang orang itu menyampaikan hadis dengan keadaan yang sama. Jarang, kadang kan beda antara keadaan guru sama keadaan murid. Walaupun bisa, mungkin, ya kan. Tapi kan kadang kita itu tidak sabar menyampaikan sebuah faedah. Sehingga kita tidak tunggu apa? Momen harus begitu dulu baru bisa sampaikan hadis. Antum paham ini? Makanya kebanyakannya itu silsilahnya dhaif. Mungkar. Wa khabarul musalsalat, khabar yang musalsal, maka tasalsul fihi yadullu ala ittisalis sanad. Apa yang bersambungnya itu menunjukkan atas bersambungnya sanad, wal bu'd anit tadlis, jauh dari penyamaran. Fa idan dhafa ila dzalika, kalau ditambah kepada hal tersebut, tawaffur syurutil qabul fi, terpenuhinya syarat diterimanya hadis itu padanya, izdada hasana, itu akan menambah bagusnya. Kan begitu nah? Misalnya ini hadis sahih, terus ditambah lagi sifat penukilannya sama, itu menambah keindahannya. Atau paham ini? Jadi selalu dia nukil dengan keadaan yang sama. Terus rawi-rawinya terpercaya, menambah keindahannya. Idza jama'a baina tasalsul wal qabul. Tapi ini kalau terkumpul antara dia tasalsul terus diterima. Kata beliau, misalu bi asahhi musalsal fid dunya. Masya Allah. Dari mana beliau tahu ini? Penelitiannya. Contoh dengan tasalsul paling sahih di dunia ini. Boy, di dunia. Iya. Asahu musalsal fid dunya, yang paling sahih musalsal di dunia ini huwa hadits Abdullah ibn Salam. Dia hadits Abdullah ibn Salam fi qiraati surat As-Saff, terkait dengan bacaan surat apa? Saff. Iya, bisa dibuka, dikeluarkan Tirmidzi di nomor 3909. Iya, bisa juga dilihat Al-Jami Sahih. Belum tidak nukil di sini. Belum tidak nukil. Itu yang paling sahih. Wal mu'allafat fil musalsal. Karangan-karangan pada musalsal. Apa saja tulisan terkait dengan musalsal. Ullefa fihi, ditulis padanya iddatu mu'allafat. Beberapa tulisan. Minha diantaranya Al-Jawahirul Mukallalah fil ahadithil musalsalah. Karyanya Al-Hafidh Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi. Yang kedua, Al-Manahil As-Salsalah fil ahadithil musalsalah. Karyanya Muhammad bin Abdillah bin Abdil Baqi Al-Ayubi. Tadi itu yang dinukil Al-Ayubi. Cuman ada yang dhaif, ada yang palsu. Paham kan? Ada juga yang sahih. Paham kan? Tadi yang dinukil Al-Ayubi karena dia memang punya hadits musalsal. Dia memang kumpul hadits-hadits yang musalsal. Selesai? Ya, hadits musalsal. Insyaallah kita lanjut lagi besok. Disiapkan baik-baik. Tidak persiapan? Persiapan ya, tapi Masya Allah. Ngantuk Bapak? Bapak ngantuk? Tidak? Sedikit. Biasa itu ngantuk. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.